Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Fudo dan kali ini gue akan membahas seputar kartu Major Arcana itu nomor 5 yaitu Hero Pen. Ini untuk yang Leather Whitesmith-nya. Sementara ini yang Mystic Ballet-nya gue pakai ini ya. Pakai ini. Hero Pen, pemimpin agama gitu ya. Hero Pen ini kalau secara astrologi memang itu namanya Taurus. Dia tuh mewakili zodiak Taurus. Kalau Emperor itu Aries, ini mewakili zodiak Taurus. Kesannya memang ini adalah suatu pemimpin agama. Jadi bedanya kalau Emperor sebelumnya dan Empress ini lebih ke sisi materi, lebih ke sisi ekspansinya. Ini sebagai pemimpin yang benar-benar pemimpin secara lebih berat ke materi sebenarnya, lebih berat ke materi dan spiritual. Jadi kayak gini, kok bisa begitu gitu ya? Karena begini, meskipun kesannya ini adalah pemimpin agama, tapi memang karena ada kaitannya sama zodiak Taurus sendiri itu mewakili kepemilikan, prinsip prinsip tradisional atau prinsip lama yang dipegang teguh. Jadi ada dua nih, prinsip lama atau nilai-nilai budaya lama yang dipegang teguh, layaknya pemimpin agama atau pemimpin kepala suku atau pemimpin suatu kelompok etnis tertentu gitu ya. Dan juga kepemilikan barang. Jadi memang pemimpin budaya sama materi ini sebenarnya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan kalau secara astrologi gitu ya. Dan kalau secara kartu tarot juga di kartu Hierophant ini meskipun dia adalah seorang pemimpin agama, seorang pemimpin religi tertentu, balik lagi ini sebenarnya mengisyaratkan ketika seseorang menjadi pemimpin suatu agama tidak bisa dipisahkan dengan benefit atau dampak materinya, lepas dari konteksnya positif maupun negatif. Gua tidak bermaksud untuk mengkritik agama manapun, tapi kalau kita secara faktual kita melihat religion apapun, agama apapun, ketika dia punya pemimpin yang bagus, seringkali meskipun bagusnya pokoknya bagus kayak gimana gitu ya, bebas. Tapi seringkali pemimpin agama yang bagus seringkali dibarengi dengan pendapatan materi atau sumbangan yang bagus juga. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Yang image pemimpin agamanya bagus seringkali juga berkaitan sama ya kekayaannya juga lumayan, ini sih gitu. Nah, dua kunci di sini, kalau kita lihat dua kunci di sini, ini sebenarnya mewakili kalau kita ngeliat sebenarnya di Injil Kristen atau Katolik yang terutama Perjanjian Baru, ini caranya mensimbolkan untuk kunci bait Allah, kunci tempat. Ada dua versi sih. Kunci bait satu sebagai kunci bait Allah atau kunci tempat agamanya, gedung untuk doanya, kunci pintu untuk menuju ke tempat gedung atau gedung doanya. Sama satu lagi itu menuju kunci pintu surga, quote unquote ya, kunci pintu surga. Karena pada zamannya Santo Petrus, Saint Peter atau siapapun namanya itu, dia itu adalah murid Yesus atau murid Nabi Isa, apapun istilahnya, yang diberikan kunci surga ke dia, gitu ya. Jadi kayak sosok orang yang spontan, orang yang cukup yang konsisten dalam ini, kecuali sesuatu tertentu dia tuh emang nggak konsisten, tapi secara overall dia tuh konsisten orangnya, secara overall, bukan hanya 1-2 titik doang. Lepas dari ya secara Bible seperti apa ya, tapi dia dinilai akhirnya cukup konsisten dan dia diberikan kunci pintu surga. Makanya beberapa pemimpin agama Katolik atau Kristen atau Katolik terutama itu disebutkan meneruskan tradisi Santo Petrus, meneruskan tradisi Saint Peter dalam memberikan kunci surga, terutama untuk yang paus pemimpin agama yang internasionalnya, untuk ya sebagai pemimpin ya sebagai kunci pintu surga lah, seperti itulah. Cuma intinya sih di sini ketika ini keluar ini kayak menunjukkan lihat kembali aturan-aturan budaya atau tradisi yang kamu pegang seperti apa, baik dari sisi budaya maupun mungkin dari sisi agama, soalnya budaya dan agama ini agak tipis bedanya gitu ya.
dari sisi aturan maupun budaya itu seperti apa. Dan sebisa mungkin ambillah keputusan tersebut berdasarkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai tradisi, ataupun nilai-nilai agama yang kamu anut. Arti umumnya seperti itu. Apapun pertanyaannya, ketika keluar kartu hero pen, ini menunjukkan satu makna yang pertama ya. Ambillah keputusan berdasarkan nilai-nilai yang kamu paling pegang. Apapun nilainya, mau agama, mau tradisi atau apapun. Makna kedua ini memang mengindikasikan untuk pemimpin spiritual. Jadi kalau misalnya ada yang nanya apakah saya bisa menjadi pemimpin, potensi saya seperti apa atau gimana, kartu ini keluar ini mengindikasikan untuk cobalah ambil jalur untuk menjadi semacam orang yang cukup tinggi dalam dunia spiritual atau supratura atau tradisi atau apapun. Beda ya, ini pemimpin tapi pemimpinnya itu lebih ke pemimpin tradisi gitu ya, pemimpin tradisi atau pemimpin ya yang berkaitan dengan nilai-nilai yang lama lah. Anggap sebagai orang yang sudah punya pengalaman kalau di sini gitu ya. Nah, cuma memang di sini agak sedikit dilematisnya karena Taurus sendiri dalam dunia ini kan di tarot ya, ada asosiasi dengan zodiak dengan Taurus. Taurus sendiri di dalam dunia ekonomi, ya pokoknya dalam dunia kerja itu identik dengan finansial atau financial trading. Financial trading berarti dagang saham, dagang forex, analisa keuangan, kemudian ya pokoknya berhubungan dengan trading gitu. Itu asosiasinya selalu dengan Taurus. Kenapa? Yang baik lagi, Taurus itu juga mensimbolkan kepemilikan harta. Ingat ya, yang tadi gue bilang sebelumnya, pemimpin agama yang bagus seringkali dibarengi dengan harta yang bagus, lepas dari konteksnya positif atau negatif ya. Ya, di satu sisi ada yang bilang secara duniawi perlu dipenuhin dulu semua kebutuhan duniawinya baru bisa mencapai kesadaran spiritual seperti itu. Tapi kalau yang timur banyak yang bilang bisa dibuang duniawinya agar bisa mencapai kesadaran spiritual. Kalau di barat yang gue perhatiin untuk tradisi barat justru malah menyarankan duniawinya, materinya, kepemilikannya sebisa mungkin terpuaskan dulu baru bisa memikirkan seputar spiritual atau agama atau tradisi atau apapun namanya gitu ya. Makanya ya baik lagi materi sama spiritual ini berkaitan erat nih kalau kartu hero pen ini keluar gitu. Kemudian ya artinya begitu karena memang ketika dalam dunia finansial juga memang Taurus itu berkaitan dengan materi sih, makanya jadi ini sebenarnya meskipun bentuknya ini gambar spiritual pemimpin agama, tapi sebenarnya mengisyaratkan untuk mencari materi sebenarnya ya. Dua orang ini gambar dua orang yang menyembah segala macam. Makanya berkaitan dengan materi juga, makanya kalau diperhatiin kenapa berkaitan dengan materi, mahkotanya emas, warna kuning gitu ya. Arsitektur dengan dua pilar. Dua pilar ini tuh yang itu pilar mahal pada zamannya. Makanya ya balik lagi sih ketika seseorang bisa dihormatin kayak dua orang ini tuh bisa menghormati pemimpin seperti ini, ya salah satu alasannya karena dari secara penampilan dia ini adalah orang yang secara materi itu sudah berkecukupan. Sebenarnya sih itu. Ya sebenarnya ini juga secara dalam bacaan tarot juga mensimbolkan ya apapun yang kita omong, ini sih tambahan dari gue ya. Apapun yang kita ngomong kalau keluar kartu seperti ini ya, apakah saya bisa menjadi, misalnya untuk pertanyaan apakah saya bisa menjadi penulis yang baik, pemimpin yang baik, atau apakah saya bisa, apa yang perlu saya lakukan, atau apapun pertanyaannya, keluar kartu ini juga sering mensimbolkan apapun yang kita ngomong, apapun yang kita ucapkan, orang cenderung akan percaya dan orang cenderung akan menghormati kita. Kalau secara duit, ya lumayan lah. Kalau secara duit, ya kelihatan lah ada duitnya gitu loh. Ketika dia kelihatan ada duitnya, ya kita mau ngomong kayak apapun cenderungnya sih orang percaya gitu. Ya sementara kalau kitanya sendiri itu terlalu gimana, nggak kelihatan berduit atau gimana,
Ya kita mau ngomong sebagus apapun, materinya seini apapun, ya orang nggak akan terlalu percaya ya. Sebenarnya sih ini mensimbolkan seperti itu, makna, ya, makna tersembunyinya lah. Di balik seorang pemimpin agama, apapun agamanya, di mana ada kebijaksanaan dalam segala omongannya, ada aura kehormatan, aura majestik di belakangnya yang menyelimuti dia dan dia tuh dihormatin orang. Salah satu penyebabnya kenapa dia bisa punya itu adalah karena secara materi sudah tercukupi. Bukan berarti harus kaya banget ya, tapi secara materi minimal sudah tercukupi. Itu artinya yang salah satunya juga lah. Arti lainnya sebenarnya kita juga perlu hati-hati, yaitu adalah orang cenderung melihat sesuatu dari luarnya saja, bukan dari dalamnya, bukan dari pesannya. Jadi semacam ada pesan juga untuk berhati-hati, tergantung bacaannya. Berhati-hati ketika orang tuh menuruti apa yang kita omongkan, apa yang kita ucapkan. Kita mesti tanya dalam diri kita sendiri, ini orang nurutin omongan kita karena memang orang ini pengen lebih baik, atau semata-mata karena memang orang ini penjilat, atau emang karena melihat kita ini secara materi udah bagus, sudah kita turut dia, jadi dia nurutin aja gitu loh. Jadi emang meskipun sedikit ya, emang ada potensi untuk menjilat sih dari orang yang mendengarkan apapun omonganmu, gitu ya. Oke, sekian untuk Hero Pen. Ini kali ini agak panjang tapi nggak apa-apa, karena emang nggak kompleks ternyata. Dan ini juga tidak deskripsi, jadi ya udah. Jadi apa yang keluar di kepala, apa yang gua inget segala macam selama ini baca tarot ya keluar semua jadinya. Oke? Ya ada makna lain, cuma setidaknya menurut gua jangan dibahas sekarang, terlalu kompleks lah soalnya gitu ya. Oke, sekian untuk yang Hero Pen kali ini. Gue Rendy Fudo. Ingat untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you.